4 itu dari Perkemi, sehingga ini sekarang saya ini ya. Oke, akan saya share screen ya. Tadi sudah saya share materinya ya. Ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Ya. Dokter. Ini kalau saya slideshow, ini ganti slide nggak? Halo? Ganti nggak? Belum, Dok. Oke. Ya. Ini tuh saya pakai anu ya, pakai Zoom apa namanya? Berarti nggak usah slideshow, nggak apa-apa ya. Untuk Mbak co-host, nanti mohon anu ya, ikut bantu teman-temannya yang nggak sengaja bicara ya. Jadi bantu mute ya. Oke, ini nggak usah slideshow ya. Kita hari ini belajar tentang anti diabetes oral atau ADO ya, atau oral anti diabetik dan insulin ya. Nah, ini materinya dari sini, tapi kebanyakan dari sini ya, karena paling baru tahun 2024, kalau yang insulin tahun 2021 ya. Nah, ini adik-adik sudah tahu ya, ada kuliah terkait dengan patogenesis hiperglikemi. Dulu itu cuma sedikit ya, cuman insulin itu terkait dengan insulin atau di sel pita pankreas. Sekarang sudah ada banyak organ ya, Use 11. Jadi ada 11 organ yang mempengaruhi timbulnya hipoglikemi ya. Nah, ini saya sekilas aja ya. Kenapa terjadi hiperglikemi pada DM tipe 2, yaitu pengguguran sel pita pankreas ya, atau di hepar itu terjadi apa saja ya. Kemudian ini di otot itu apa yang terjadi ya. Ini gangguan kinerjanya itu di intraseluler, di sel lemak itu menyebabkan antilipolisis dari insulin ya, resisten terhadap antilipolisis dari insulin. Jadi dia menutup reseptor insulin ya. Kemudian di usus ya, di usus ini ya, ada hormon yang mempengaruhi itu GLP-1, sehingga ada obat GLP-1 inhibitor ya. Kemudian di sel alfa pankreas ya, ini di PP4 inhibitor ya, GLP-1 agonis ya. Oh, itu oral hipoglikemik ya, obat hipoglikemik oral atau ADO podowai ya. Kemudian ginjal ya, misalnya SGLT2 inhibitor, dan otak di GLP-1 agonis ya. Nah, jadi kenapa kok kita belajar patogenesis hiperglikemi, karena ini hubungannya dengan terapi juga ya. Kemudian kalau kolon mikrobiota itu dengan pre dan probiotik, lambung ya, berhubungan dengan pengosongan lambung ya, ini misalnya obat GLP-1 ya, semacam semaglutide ya. Kemudian sistem imun ya. Nah ini ya, sebetulnya untuk prinsip farmakologi DM tipe 2 itu adalah kita mengendalikan kendali glikemi ya. Oh, bentar aku Satu C-nya ya. Nah, ini dapat berbeda berdasarkan usia, komorbid, dan risiko hipoglikemi ya. Nah, kemudian glukosa darah puasanya itu sudah ada target, ini semuanya di dalam pedoman pengelolaan DM tipe 2 di Indonesia dari Perkemi ya. Jadi yang penting adalah mengurangi gluconeogenesis, kemudian meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat absorpsi glukosa, dan meningkatkan ekresi glukosa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 anti hiperglikemi ya. Faktor pemilihannya itu bisa dari HbA1c di awal ya, kemudian komorbiditas, apakah kardiovaskuler, ginjal, dan hati, kemudian bagaimana dengan kejadian atau risiko hipoglikemi terkait dengan berat badan dan ketersediaan dan biaya obat ya. Nah, algoritma pemilihan terapi berdasarkan pedoman pengelolaan DM tipe 2 di Indonesia tahun 2024 ini adalah holistik ya. Jadi tidak hanya target glikemik individual, tapi juga berat badan, resiko hipoglikemi,
komorbid, efek samping, biaya, dan ketersediaan obat. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya kurang dari 9% tapi tanpa dekompensasi metabolik, kita menggunakan obat first line yaitu metformin atau obat oral antidiabetik lain sesuai komorbiditas ya. Kemudian kalau HbA1c-nya itu sudah lebih dari 9% atau belum nggak sampai 9% tapi sudah ada dikompensasi metabolik, kita memberikan insulin kombinasi dengan oral antidiabetik ya. Jadi intensifikasi awal terapi itu lebih bagus ya. Kemudian evaluasi pengobatan tiap 3 bulan ya. Jika ternyata, makanya pemeriksaan HbA1c itu setiap 3 bulan ya. Nah, kalau ternyata targetnya belum tercapai, kita memberikan tambahan oral antidiabetik kelas lain atau diberikan insulin ya. Kita bisa memberikan SGLT2 inhibitor atau GLP-1 ya. Misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini menurut guideline yang terbaru ya. Jadi untuk algoritma pengelolaan DM-tipe 2 itu yang pertama tentu saja edukasi ya, pengelolaan diabetes mandiri atau self management terapi ya. Kemudian modifikasi lifestyle ya terkait dengan menambah aktivitas fisik, kemudian mengatur asupan makanan yang masuk ya. Lalu kita lihat apakah ada resiko chronic kidney disease, heart failure ya atau resiko yang lainnya. Jika ya, kita menggunakan target penurunan risiko kardiorenal, jika tidak menggunakan target kendali glikemik dan berat badan. Ya, kalau guideline sebelumnya tidak seperti ini ya. Nah, kemudian kalau penurunan risiko kardiorenal ya, nah kita lihat ya apakah apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Ini adalah alur pengobatannya ya. Dan untuk target kendali berat badan, kita menggunakan metformin dulu ya. Kemudian pilihan pertamanya apa saja, ini sudah ada urutannya ya. Nah, target glikemik individualnya itu adalah HbA1c-nya kurang dari 7% atau bisa 7-8% jika risikonya tinggi. Nah, ini adalah undang untuk injeksi ya. Ini yang atas ini ya untuk injeksi, kemudian yang bawah DM baru rawat jalan dengan dekompensasi metabolik. Dekompensasi metabolik itu apa? HbA1c lebih dari 9%, GDP lebih dari 250 mg, GDS lebih dari 300, disertai gejala misalnya penurunan berat badan. Nah, kita ke antidiabetes oral atau ADO atau obat hipoglikemik oral podolai ya. Ada berbagai macam golongan. Yang pertama adalah insulin sekretagog, yaitu sulfonylurea, glinit, insulin sensitizer, yaitu metformin dan PZD, ya, iazolidinedion, ya. Kemudian ada golongan inhibitor glukosidase alfa, inhibitor DPP4 atau DPP4 inhibitor, dan SGLT2 inhibitor, ya. Nah, ini ya, insulin sekretagog ya, ini adalah sulfonylurea ya dan glinit ya, ini sulfonylurea dan glinit. Namanya aja sekretagog, jadi dia memicu sekresi insulin ya, memicu sekresi insulin. Contohnya sulfonylurea itu ada glibenclamid, glipizid, glikazid, glimepirid. Nah, kemudian glinit ada repaglinit, nateglinit ya, tapi untuk ini tidak tersedia di Indonesia untuk glinit ya. Kemudian yang kedua adalah insulin sensitizer, yaitu ada metformin dan PZD ya. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin ya. Jadi dia tidak memicu sekresi insulin, jadi risiko hipoglikeminya rendah ya. Metformin ini menurunkan gluconeogenesis ya. PZD ini meningkatkan sensitivitas insulin yang perifer ya. Misalnya pioglitazone. Kemudian penghambat alfa glukosidase ya, ini menghambat absorpsi karbohidrat usus yaitu akarpus, dan DPP4 inhibitor ya, misalnya gliptin ya. Kemudian SGLT2 inhibitor ya, misalnya dapagliflozin ya. Ini menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal ginjal ya. Kalau GLP-1 ini yang oral ya, karena ini oral antidiabetik, ini semaglutide yang oral ya.
Ini adalah yang tersedia di Indonesia ya. Kemudian ini kita masuk ke penjelasan satu-satu. Yang pertama adalah insulin sekretagok atau sulfonylurea. Ini meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping obat utama adalah hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Ya, hati-hati pasien dengan risiko tinggi hipoglikemi. Ya, harusnya kalau mengkonsumsi obat sulfonylurea ini ya, dia pasien itu sudah duduk di meja makan, mau siap-siap nyendok, itu minum obat dulu ya. Tapi kalau minum obat dulu, lalu barunya pakai nasi, nyiapin lauk ya, goreng nondok, misalnya seperti itu. Terus nanti ada tetangganya datang, ya, terus ngobrol lali dia belum makan, akibatnya hipoglikemi. Ya, makanya pada orang tua, ya itu risiko tinggi kalau menggunakan sulfonylurea. Ya. Gangguan faal hati dan ginjal ya. Preparatnya ini tadi ya, glibenclamid, ya, glimepirid, glikazid, tolbutamid, glipizid dan lain-lain. Ya, ini adalah farmakokinetik dan farmakodinamiknya ya. Ini ada tes tengahnya ya, glibenclamid ya, waktu kerjanya ya, metabolismenya ya, hampir semuanya di hati ya. Ekresinya yang paling banyak di feses itu glikoidon ya. Onset kerjanya ya, setengah jam sampai 60 menit setelah konsumsi ya. Jadi kalau 30 menit terus nggak segera makan ya nanti hipoglikemi ya. Ya, efek puncak obatnya 1-3 jam ya. Untuk gangguan ginjal ringan sampai sedang kita gunakan glikoiden. Kenapa? Karena ekresinya di fase 95%. Nah, ini ya. Diberikan 15 hingga 30 menit sebelum makan ya. Jadi sudah duduk di meja makan, sudah ada piring ya, nasi, bakso dan sebagainya ya. Jangan nunggu goreng telur ya, nanti hipo ya. Yang kedua adalah insulin sekretagok yang sulfonylurea ya. Ini sama dengan sulfonylurea juga, cuma ini ada generasi 1, 2, 3 ya. Yang satu udah nggak digunakan karena efek hipoglikeminya hebat ya. Udah nggak ada ya. Kemudian efek hipoglikemi dari obat-obat ini tuh nggak sama, tergantung kekuatan ikatan obat dan reseptornya ya. Misalnya gini, efek hipoglikemi dan glibenclamid itu lebih kuat ya daripada glimepirid ya. Nah, biasanya digunakan adalah generasi 2 dan generasi 3. Kenapa? Karena waktu paruhnya pendek, metabolismenya lebih cepat ya. Ya, waktu paruhnya meskipun pendek itu efek hipoglikeminya itu bisa panjang sehingga cukup 1 dd1 ya. Ini ya sudah nggak digunakan, kita pakai yang ini ya. Glimepirid, efek samping hipoglikemi, peningkatan berat badan, gangguan fungsi hati ini jarang ya. Kontraindikasi tidak perlu pada usia lanjut. Kenapa lupa tadi ya? Gangguan fungsi hati dan ginjal berat. Kehamilan hanya boleh pakai insulin. Hipersensitivitas sulfonamid ya. Oke, yang berikutnya adalah sulfonylurea ya. Mekanisme kerjanya berkaitan dengan sulfonylurea reseptor 1, hubungannya dengan kanal kalium diatur oleh ATP ya. Jadi efek antihiperglikeminya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nah, untuk soal farmakologi selalu berhubungan dengan mekanisme ya. Dan karena saya bukan sekretarisnya, saya nggak tahu soal saya dipakai atau enggak. Tapi para klinisi itu biasanya kalau milih soal senengnya sing ono vignetnya ya, yang ada kata-katanya, nggak langsung obat di bawah ini apa yang mekanisme kerjanya menghambat penyerapan glukosa di usus itu nggak kepilih biasanya sama mereka. Tapi kalau ada seorang laki-laki dengan usia datang ke klinik, lalu dokter memberikan obat dengan golongan yang menyebabkan penghambatan penyerapan glukosa di usus. Apakah obat yang dimaksud A, akarbos, B, metformin, C misalnya. Ya seperti itu ya adik-adik. Saya belum bikin soalnya, ya, tapi kira-kira seperti itu. Nah ini ya, ini cara kerjanya ya. Kemudian ini klinik ya, ini tidak ada di Indonesia ya, kliniknya ya. Sudah tidak tersedia di Indonesia ya, mekanisme kerjanya itu beda dengan sulfonylurea karena tempatnya masuk itu beda. Ini ya. Ini sama-sama di channel inhibition tapi tempat masuknya berbeda ya.
Kemudian insulin sensitizer metformin ini menekan gluconeogenesis atau produksi glukosa di hati ya. Jadi ini merupakan first line terapi dan untuk lansia aman tidak mensekresi insulin, tapi tidak boleh diberikan pada pasien dengan GFR kurang dari 30 mili per menit ya. Gangguan hati berat juga tidak boleh ya. Nah ini metformin itu apa yang terjadi dengan metformin itu akan menurunkan hiperglikemi dengan cara meningkatkan apa tadi menekan gluconeogenesis ya, jadi menurun ya. Nah ini ada sumbernya nanti dicari ya. Oke, kemudian ini ya sama ya, inhibisi kompleks mitokondria ya, lalu ke usus bagaimana, ke jaringan perifer, ke sistem imun dan vaskular itu bagaimana. Mekanisme kerja harus belajar ya. Kemudian ini adalah farmakokinetik dan farmakodinamiknya, bioavailabilitasnya 50-60%, absorpsinya di usus halus yang proksimal ya. Kemudian onsetnya ya, kemudian eliminasinya ya. Oke, kemudian kita ke TZD. Misalnya pioglitazone, ini yang banyak itu yang ini ya, pioglitazone. Mekanismenya meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer ya. Hubungannya dengan PPAR gamma, peroksisom proliferator, ini salah, proliferator. Dan activated reseptor gamma ya. Ini reseptor ini yang ada di sel otot, lemak dan hati ya, menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa. Ya, tidak dianjurkan untuk lansia. Jadi ini ya. Nah, dia di perifer, meningkatkan sensitivitas di perifer. Oke, ini sama, ini sebetulnya sama ya, tak bikin dua ya biar lebih jelas ya. Oke, kemudian kita akarbos. Akarbos ini memperlambat absorpsi glukosa di usus halus, menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan ya. Hampir tidak diabsorpsi dan bekerja lokal pada saluran cerna ya, relatif aman pada lansia ya. Kemudian efeknya apa? Penumpukan gas di dalam usus sehingga sering flatus. Jadi kalau pasien DM yang dia mengkonsumsi akarbos itu sering ngentut ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngentut ya jangan wah kok tukang ngentut baru obat. Nah, memang obatnya efek sampingnya ngentut ya. Tapi bukan berarti adik-adik kalau minum ini anak saya nggak bisa ngentut itu dokter minum akarbos. Jangan ya. Kalau normal ya kalau ngambil akarbos ya. Nah ini ya. Ya, saya pernah penelitian tentang linagliptin ini, tapi terkait dengan cost effectiveness obatnya. Ya, dia memang cost effective ya. Di sini menghambat kerja enzim DPP4 ya, ini ya, GLP-1 ya. DPP4 lalu ke GLP-1 ya. Ini jadi DPP4 inhibitor ini memblok DPP4 enzim ya, ini. Jadi dia ngebloknya di sini yang sehingga reaksi di sini itu akan terhambat ya. Nah, ini masuk Indonesia obatnya ya. Ini sama ya, DPP4 inhibitor food intake, kemudian akan rilis GLP-1 ya. Kemudian akan dihambat DPP4. Oke, ini sama ya. Ini sama sebetulnya penjelasan. Ini penjelasan dari gambar ini ya. Oke, ini obat-obatnya ya, alogliptin, pokoknya belakangnya gliptin ya. Nah, penurunan HbA1c-nya bisa 0,5 sampai 0,8% dan dapat diberikan tanpa atau dengan tanpa makanan ya. Jadi terserah ya, ACPC podway ya. Bisa dikombinasikan dengan metformin ya, sulfonylurea, TZD, SGLT2, inhibitor dan insulin. Tapi tidak boleh diberikan bersama dengan GLP-1 ya. Lidagliptin hati-hati tentang hatinya ya. Kemudian ke SGLT2 ya. Ini menurunkan reabsorpsi glukosa dari tubuh ginjal ya. Misalnya dapagliflozin ya. Ini ya, jadi dia kerjanya di tubuh ginjal ya. Nah, ini penjelasan secara badan ya. Jadi menurunkan glukosa darah ya 0,5 sampai 1%, berat badannya turun ya, tapi nggak boleh loh ya minum obat ini untuk menurunkan berat badan ya.
karena efek sampingnya juga banyak ya. Kemudian kardioprotektif, renoprotektif ya, dan tekanan darahnya juga turun. Ini contoh-contoh obatnya ya, belakangnya glifosine, SGLT2 ya, SGLT2 inhibitor. Kalau yang tadi DPP4 tadi apa? Gliptin belakangnya. Ya, kalau yang ini adalah glifosine. Nah, sekarang agonis GLP-1 ya. Ini jadi ini adalah hormon ya. Nah, kemudian GLP-1 ini dia waktu paruhnya kurang dari 2 menit ya. Jadi dapat menekan diabetes mellitus ya. Pankreasnya lebih reaktif, menurunkan sekresi glukogen dari sel alfa, menekan massa sel beta dan insulin ya. Oke, ini contohnya adalah liraglutide ya, lexenatide ya, ini di sini ya. Semaglutide juga masuk ya. Nah, ini sekarang untuk semaglutide ini ada digunakan juga untuk menurunkan berat badan ya, tapi dosisnya berbeda ya. Jadi dulu untuk DM ya, dia kalau di Indonesia itu Ozempic ya, tapi waktu untuk obesitas berubah nama menjadi Wegovy ya. Jadi kalau ya pastinya mau apa, kalau dia DM ya dikasihnya yang satunya ya. Jadi sesuai dengan indikasi ya. Ini ya. Ini yang semaglutide oral ya ada ya, tapi ada juga yang injeksi bentuknya ya. Ini sebelum makan pertama dengan air ya. Kemudian efek sampingnya adalah mual ya, dan ini mualnya hebat ya, bisa hebat ya. Tergantung dosisnya. Ini adalah rangkumannya ya. Nah, kita mempertimbangkan pemberian obat. Kita menggunakan metformin merupakan pilihan pertama. Kenapa? Karena bagus, efikasinya bagus. Kemudian efek samping hipoglikeminya rendah, hampir nggak ada ya. Kemudian netral terhadap peningkatan berat badan. Jadi dia ada juga yang pada pasien obesitas itu suruh minum metformin ya untuk menurunkan berat badan ya. Memperbaiki luaran kardiovaskuler dan dia murah ya. Kemudian kita milih obat ya, misalnya intoleransi metformin ya, misalnya efek sampingnya dia mual ya, GIT ya, kita bisa memilih obat lain ya, misalnya sulfonylurea murah, tidak rentan hipoglikemi ya, ya kita pilih golongan yang generasi keberapa. Akarbus ya, ini hati-hati ya, tapi dia ngentutan itu tadi ya. Kemudian kalau TZD hati-hati naik berat badan ya. Kemudian tidak ada di puskesmas ya, ya beli sendiri. Kalau SGLT2 inhibitor ya, ini kalau ada penyakit kardiovaskular aterosklerotik, ada heart failure ataupun rheumatic fever ya. Nah, kemudian GLP-1 ya ini. Jadi memang kita milih berdasarkan komorbidnya. Makanya sekarang guideline terbaru itu berdasarkan komorbidnya. Nah, oral agen monoterapi first line-nya kita menggunakan metformin ya. Kalau dia intoleran baru kita menggunakan akarbus atau TZD ya. Nah, kalau yang non obes kita menggunakan metformin atau insulin secretagogue ya. Secretagogue tadi ada apa tadi ya? Sulfonylurea dan glimid ya. Nah, metformin ini merupakan drug of choice ya untuk DMD kedua dengan obes ya. Kemudian ini kalau intoleran kita memberikan akarbus atau TZD ya. Kalau ternyata monoterapi gagal, metformin aja gagal, kita kombinasikan ya. Kemudian combination oral ya. Jika newly diagnosed simptomatik tapi HbA1-nya tinggi ya. Sebetulnya kalau lebih dari 9 itu langsung kita berikan insulin aja ya. Atau sebetulnya sudah diberikan tapi 3 bulan tidak ada perbaikan klinis ya. Nah, lalu kita memberikan kombinasi itu apa? Misalnya kita menggunakan dosis maksimal selama 3 bulan. Tapi ternyata kok apa target glikemiknya ya. Nah, kemudian kita memberikan misalnya metformin, kemudian sulfonylurea ya, atau memberikan yang lainnya ya. Lalu kita meningkatkan dosis insulin. Kita ke insulin ya. Insulin ini ya ini ya, ini saya kopas lagi di sini ya. Jadi diagnosis DMT kedua, kalau misalnya dia kurang dari 9% ya, itu cukup metformin atau oral antidiabetik lain. Tapi kalau lebih dari 9% atau ada di kompensasi metabolik, kita memberikan insulin kombinasi dengan oral antidiabetik ya. Lalu dievaluasi tiap 3 bulan, tadi juga sudah saya jelaskan ya. Nah, indikasi penggunaannya
jika HbA1c belum mencapai target, ya, krisis hiperglikemi, ya, kalau ada hiperglikemi kita jangan kasih oral, ya, kelamaan kesuwen, ya, pasien-pasiennya, ya, kita berikan langsung insulin, ya, atau diabetes gestasional, ya, pada kehamilan, ya, dengan dia nggak bisa, ya udah kita berikan insulin, tidak menggunakan oral antidiabetik, ya. Kemudian kontraindikasi atau alergi terhadap antidiabetik oral, ya. Atau misalnya ini tadi ya, pasien baru datang-datang HbA1c-nya lebih dari 9%, ada dikompensasi metabolik, yaitu apa? Penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemi berat, ketosis, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau orang kurus tapi secara mendadak itu sakjana jangan bahagia, pasti ada sesuatu. Misal, oh ternyata JDM, ternyata kanker, ya, keganasan itu, malignansi itu pasti terjadi penurunan berat badan, ya. Kemudian stres berat, ya. Nah, ini kita berikan insulin, atau gangguan fungsi ginjal hati yang berat kita berikan insulin. Kenapa? Karena tidak melalui ekskresi di ginjal atau metabolisme di hati, ya. Karena langsung ke intravena, ya. Atau perioperatif sesuai indikasi. Nah, ini dasar terapinya, ya. Sebetulnya kita punya insulin yang ada fisiologis, ya. Lalu terapi insulin itu kita upayakan meniru pola sekresi yang fisiologis, ya. Nah, lalu kita menggunakan saran pertamanya ya mengendalikan glukosa darah basal puasa sebelum makan, ya. Dicapai dengan terapi oral maupun insulin basal, ya. Kemudian apabila sasaran glukosa darah basal telah tercapai tapi HbA1c-nya belum mencapai target, ya kita bisa insulin rapid acting, ya, sebelum makan, atau short acting, ya. Jadi beda ya, kalau cepat itu rapid, kalau kerja pendek itu short acting, ya. Nah, ini berdasarkan fungsi kontrol ada insulin prandial untuk mengontrol kenaikan kadar glukosa darah setelah makan, postprandial, ya. Atau insulin basal. Insulin basal itu di antara waktu makan malam dan tengah malam, ya. Kemudian lama kerjanya ada yang pendek, menengah, panjang, maupun campuran. Ini sama, ya. Rapid, short, ultra, intermediate, long acting, ultra, ya, dan macam-macam, ya. Kayak semaglutide itu dia bukan insulin, ya, tapi digunakannya seminggu sekali, ya. Kemudian karakteristik insulin ini jenisnya ada human insulin analog dan biosimilar. Biosimilar itu apa? Itu adalah sintetis, ya. Jadi misalnya menggunakan produk-produk biologi yang dibuat mirip supaya sama dengan insulin, ya. Nah, ini farmakokinetiknya, ya, misalnya rapid acting, dia onsetnya cepat, ya. Ultra short acting dia cepat, kurang dari 4 menit. Nah, ini misalnya pada pasien hiperglikemi, koma hiperglikemi, ya. Tapi sebetulnya kalau hiperglikemi berat itu kita tidak boleh langsung turunkan, ya. Jadi dehidrasinya kita atasi dulu. Misalnya shock hiperglikemi, ya, shocknya diatasi dulu, ya, baru kita pikirkan kadar gula darahnya. Karena sebetulnya untuk hiperglikemi itu relatif tidak berbahaya dibanding hipoglikemi, ya. Ini ada rapid, ya, ada short acting, ya, ada intermediate, ya, ada long acting, ya. Onsetnya 1-3 jam, diberikan bisa sehari sekali, ya. Kalau ultra long malah lebih lama lagi, ya. Nah, ini adalah pola farmakokinetiknya, ya. Jadi yang pertama ini insulin kerja pendek itu langsung naik, ya. Kemudian tapi ya cepat turun. Tapi kalau yang kerja panjang itu dia bisa panjang 12 jam baru mencapai konsentrasi puncak, dan diberikan sehari sekali 24 jam, ya. Nah, ini berikatan dengan reseptor insulin, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya. Kemudian jaringan spesifik otot maupun di lemak, ya. Nah, kemudian kita milihnya gimana berdasarkan targetnya, ya. Misalnya insulin basal kita pakai 1 kali sehari, terus basal plus prandial, ya, saat makan, jadi sehari sekali, sama ada saat mau makan, ya. Kemudian premix, ya, ada insulin basal dan GLP-1. Kemudian ini contoh-contohnya, ada exenatide, liraglutide, dulaglutide, ya, semaglutide, ya, kemudian exenatide dan tirzepatide. Ini GLP-1 injeksi, ya. Kalau tadi kan insulin.
ini adalah GLP-1 injeksi. Ini termasuk obat baru ya, adik-adik, tirzepatide ini ya, kemudian semaglutide, dan ini belum masuk Fornas. Oke. Ada ya, ini insulin, ini adalah GLP-1 yang injeksi. 1 kali per minggu, subkutan, jadi nyuntiknya kayak insulin ya. Kemudian exenatide dan tirzepatide ya, ini 1 kali per minggu juga. Ini obatnya lumayan mahal ya, jadi satu suntikan itu yang itu kira-kira harganya 2,7 sampai 3 jutaan. Jadi per minggu nyuntik itu 750.000. Oke, ini adalah interaksi obatnya, ya efek sampingnya ya ini saya rangkum ya. Kemudian dalam kondisi khusus untuk gagal jantung, penyakit ginjal kronis ataupun aterosklerosis maupun overweight itu sudah ada pilihan obatnya. Ini sesuai dengan panduan pengobatan ya. Nah, ini perbandingan kelas OAD yang dapat menurunkan banyak itu apa? Insulin ya, 1,5 sampai 3,5%. Kemudian metformin itu lumayan ya, 1 sampai 2% ya. Oke, kemudian ini adalah keuntungan dan kerugian ya, dan biayanya juga ya. Ini yang gliptin dan glifosin ini tinggi ya, mahal harganya. Ini di dalam Fornasnya, ini masih sama, ini ditanggung. Ini Fornas yang lama ya, sehingga masih 3 kolom ya, harusnya cuma 2. Oke, ya mungkin itu dulu dari saya nih. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Saya nggak